Ya, baik, di tengah harga komoditas yang sudah mulai naik, kita bahas bagaimana pergerakan pasar saham selama satu pekan ke depan. Sudah ada Praska Putrantio, analis senior dari Info Vesta Utama. Praska, kalau Anda lihat kira-kira data apa atau aksi korporasi apa atau kejadian apa yang akan secara signifikan mempengaruhi pergerakan pasar saham selama sepekan ke depan? Ya, baik Bima. Untuk sepekan ke depan, indeks harga saham gabungan ya, saya rasa lebih banyak dipengaruhi pertama oleh sentimen global, di mana sentimen global itu sendiri lebih banyak digerakkan oleh rilis data-data makroekonomi. Sekarang ini aja data makroekonomi dari Cina ya, pertumbuhan ekonomi Cina per Q3 dirilis 6,9% ya, meskipun di atas ekspektasi sedikit 6,8%, namun hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Cina saat ini masih menunjukkan adanya perlambatan. Nah, sehingga itu yang membuat bursa saham Asia hari ini cenderung bergerak variatif. Nah, selain dari data-data ekonomi, saya rasa juga dari rilis kinerja emiten per Q3, baik dari bursa saham domestik kita maupun dari pasar modal Amerika Serikat maupun Eropa, itu juga bisa mempengaruhi pergerakan bursa saham domestik yang saya perkirakan akan bergerak di kisaran 4.500 sampai 4.600 sebagai titik resisten yang cukup kuat dalam sepekan ini. Tapi kalau kita lihat selama sepekan kemarin, investor asing ini sudah mulai membeli saham walaupun nilai net sell-nya, walaupun nilai net buy-nya masih sangat tipis, hanya sekitar puluhan miliar rupiah per hari. Apakah ini pertanda bahwa investor asing masih akan kembali membeli saham pada sepekan ini? Ya, memang kalau kita rekap ya, pekan kemarin, kalau saya hitung secara net bersihnya, justru di pasar reguler ya, investor asing mencatat net sell sebesar 143 miliar. Memang angka itu saya rasa cukup tipis dibandingkan kalau posisi month to date, investor asing sudah mencatat net buy sekitar 1,99 triliun. Hal itu sebenarnya memang dalam jangka pendek ini investor asing sudah menunjukkan adanya keyakinan di bursa saham kita, terlebih ditunjukkan oleh penguatan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke level 13.500 ya, sekarang masih bertahan. Baik, Praska, terakhir dari sekian banyak laporan emiten yang akan keluar pada pekan ini, laporan emiten apa yang paling akan ditunggu? Ya, kalau menurut saya laporan emiten dari sektor-sektor yang cukup mempengaruhi seperti keuangan, kemudian dari sisi barang konsumsi dan industri dasar ya, itu menurut saya sektor-sektor yang big cap dan juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena terkait domestik ya. Nah, itu yang paling ditunggu oleh para investor seperti itu. Baik, terima kasih Praska Putrantio dari analis senior dari Info Vesta Utama telah bersama kami di Kompas Bisnis, dan semoga tadi analisa dari Info Vesta Utama bisa memberikan arah kepada Anda untuk berinvestasi saham sepanjang sepekan ke depan.